Jerusalem in the Quran. Jerusalem dalam Quran. Kata pengantar. Edisi internet. Ketika ahli psikologi terkemuka, Profesor Malik Badoy, menulis kata pengantarnya dalam edisi kedua buku ini, pada bulan Ramadan 1423 jam November tahun 2002, sejak saat itu, sudah terjadi lebih banyak peristiwa penting, di antaranya kita telah menyaksikan invasi militer terhadap Irak. Di jantung dunia muslim dan dalam sejarah adalah ibu kota Khilafah Abbasiyah. Bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa alasan dari invasi ilegal ini hanyalah hal yang dusta dan dibuat-buat, tidak ada senjata pemusnah massal, tidak ada hubungan dengan Al-Qaeda, dan sekarang tidak ada demokrasi dengan pemimpin yang dipilih rakyat seperti yang dijanjikan. Tetapi yang ada adalah pendudukan imperial Amerika terhadap negara muslim yang sebelumnya merdeka. Bagaimanapun, pendudukan tersebut menguntungkan pihak Zionis Israel, karena mereka dapat menstabilkan perbatasan dan menyiapkan tahap selanjutnya untuk melunakkan Irak, sehingga Israel dapat berkuasa melalui wakilnya, AIS, yang membangun markas militer permanen di daratan Irak pada saat yang sama. Lembaga keuangan internasional, industri militer AIS, dan kelompok kapitalis lainnya sangat diuntungkan karena mendapatkan kontrak proyek yang sangat besar. Sementara itu, AIS dengan bebas mengeruk sumber minyak Irak sebagai bentuk penagihan hutang yang menggunung karena riba, semoga Allah mencegahnya, untuk dana pembangunan kembali infrastruktur Irak yang dengan sengaja dihancurkan oleh proses invasi militer. Tujuan mereka sekarang adalah menjerumuskan Irak ke dalam hutang sehingga mudah dikontrol oleh lembaga keuangan internasional, seperti yang terjadi di negara muslim lain yang dikuasai Israel, yaitu Turki modern. Perkembangan di dunia saat ini menunjukkan lebih jelas daripada sebelumnya, sehingga peristiwa-peristiwa dan tipu daya yang dinyatakan oleh pihak tertentu membuat keadaan dunia menjadi sesuai dengan nubuat dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan zaman akhir. Nubuat dan kondisi saat ini muncul bersama menjadi satu, sehingga lebih jelas bagi yang berpikiran tajam bahwa kita semua, mau tidak mau, adalah bagian dari tahap akhir rencana Allah yang sedang berlangsung sekarang di bumi ini. Seperti yang dinyatakan Syekh Imran, buku ini hanya dapat ditulis pada masa ini, karena hanya beberapa tahun lalu, rencana Yahudi menjadi lebih jelas, sehingga hanya sedikit yang ragu bahwa Yahudi berencana untuk menguasai dunia. Sesuai dengan komentar Henry Ford, bapak mobil modern, pada tahun 1921, yang mengagumi protokol pelopor gerakan Zionis Protocols of the Elder of Zion, bahwa protokol tersebut sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, dengan keadaan dunia saat ini, protokol tersebut sesuai sekarang. Komentar yang bahkan lebih cocok pada masa kini. Penindasan terhadap umat manusia di dunia, dengan fokus utama terhadap umat muslim di Palestina, Bosnia, Chechnya, Kashmir, Albania, dan sekarang di jantung tanah Arab, meyakinkan orang bahwa muslim adalah target utama. Posisi markas militer Amerika Serikat di daratan muslim Irak diatur agar bisa menggabungkan posisi Amerika Serikat Israel dalam kampanye mereka melawan muslim dan negara-negara muslim. Sayangnya, perlawanan tidak terkoordinir dari umat muslim yang tertindas dalam banyak kasus, menyerang penduduk yang tidak terlibat dan anak-anak yang tidak bertanggung jawab atas penindasan yang terjadi, telah mengaburkan pandangan penduduk dunia. Bertentangan dengan fakta bahwa umat muslim adalah target utama penindasan, pada kenyataannya, perlawanan umat muslim yang dilakukan tersebut seringkali dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa umat Yahudi sendirilah yang menjadi korban. Maka dari itu, ilmu Syekh Imran Hossein membawa manfaat yang besar untuk menyampaikan peringatan yang akan terjadi pada masa ini. Muslim dan non-muslim yang tercerahkan akan mengagumi ketelitian Al-Quran dan hadits dalam memprediksi peristiwa-peristiwa masa kini. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Imran Hossein atas analisisnya meneliti kedua sumber ini dan aplikasinya pada kejadian masa kini. Para pemikir tidak dapat lagi dihina karena mempercayai teori konspirasi dari Zionis atau rencana Yahudi atas dominasinya di Timur Tengah dan dunia. Rencana ini diakui oleh jurnalis AS dan Inggris dan konspirator sendiri yang dikenal dengan neocons dengan menerbitkan dokumen-dokumen seperti Plan for the New American Century, rencana untuk rakyat Amerika abad baru. Syekh Imran menunjukkan bahwa Israel hanya menggunakan AS dan pada akhirnya akan menjatuhkannya, kemungkinan besar dengan serangan
terhadap uang kertas internasional dolar AS yang akan turut menghancurkan nilai kepercayaan mata uang negara-negara lain dan meruntuhkan pasar mata uang internasional. Di sistem perbankan internasional kemudian akan lebih dan lebih di bawah kontrol lembaga keuangan internasional dan komplotannya. Keluasan dan kedalaman analisis Syekh Imran ditunjukkan dalam penjelasannya mengenai isu-isu kunci berikut. Bagaimana umat Yahudi sendiri menipu dan menjadikan dirinya ingin ditipu dengan mempercayai bahwa kembalinya mereka ke tanah suci adalah bagian dari kebaikan Tuhan pada mereka. Padahal janji Tuhan telah menetapkan pewaris tanah suci, Baitul Maqdis hanyalah hambanya yang benar-benar beriman dan berbuat baik. Sesatnya Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya. Peran penting umat Yahudi Bani Israel keturunan Nabi Ishak alaihi salam di satu pihak, dan umat Uro Yahudi di pihak yang lainnya. Identitas Yajul dan Majun menurut Alkitab dan Al-Quran, dan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa masa depan. Skenario peristiwa menjelang dan setelah lepasnya Dajjal al-Masih palsu. Mendeteksi pergerakan Dajjal dalam sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan, hingga dalam dimensi waktu yang berbeda. Dua masalah kunci yang harus diwaspadai dan dihindari umat muslim, satu transaksi riba, dua dukungan terhadap pemerintah sekuler syirik. Rencana bagi muslim yang tercerahkan untuk bersiap dan bekerja mengantisipasi peristiwa yang diprediksi akan terjadi. Beberapa pandangan Syekh Imran adalah pandangan dan penjelasan pribadinya, namun tetap berdasarkan pada ilmu pengetahuannya yang luas dan pemikiran intuitif Islaminya. Hal-hal tersebut bukanlah sesuatu untuk diterima begitu saja, namun merupakan subjek yang perlu diverifikasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Seperti yang dinyatakan berulang-ulang oleh Syekh Imran dalam bukunya, bahwa dia siap mengikuti penjelasan berbeda jika penjelasan tersebut memang lebih baik dan lebih benar daripada penjelasannya. Edisi buku ini telah dipadatkan dari edisi keduanya, diperiksa ulang dan secara khusus disiapkan untuk beredar di internet. Dengan demikian, kami harap buku ini dapat menjangkau kalangan pembaca muslim yang lebih luas, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Syekh Imran atas usahanya dalam menjelaskan subjek kritis ini kepada semua pembaca yang tercerahkan, baik muslim maupun non-muslim. Kata pengantar. Edisi kedua. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, termasuk takdir Yerusalem. Al-Quran telah menyatakan bahwa fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad kitab Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'ani, An-Nahl 1689. Karena Al-Quran telah menyatakan hal di atas, maka implikasinya adalah Al-Quran harus dapat menjelaskan hal yang paling mengherankan, paling misterius, dan paling aneh dari semua peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah manusia yang bermula sejak dahulu, namun masih berlanjut hingga kini. Yaitu sebagai berikut. Keberhasilan bangsa Eropa Inggris yang pada intinya tidak bertuhan sekuler. Membebaskan tanah suci, Baitul Maqdis pada tahun 1917 sampai tahun 1918, hal ini tercapai setelah Euro Kristen memulai perang salib 1000 tahun lebih awal. Mengapa bangsa Eropa sekuler dan pada intinya tidak bertuhan memilih untuk tetap mengejar obsesi 1000 tahun Kristen Eropa yakni membebaskan tanah suci? Dan mengapa Kristen Eropa yang baru memeluk agama Kristen lebih dari 1000 tahun yang lalu menjadi satu-satunya umat Kristen yang terobsesi dengan keinginan membebaskan tanah suci? Umat Uro Yahudi berhasil merestorasi negara Israel setelah negara itu dihancurkan oleh Allah Maha Tinggi lebih dari 2000 tahun lalu. Keberhasilan ini dapat terjadi karena bantuan aktif dari negara sekuler Eropa yang sama. Mengapa Eropa sekuler menjadi begitu terobsesi membantu Uro Yahudi merestorasi negara religius yang didirikan lebih dari 2000 tahun lalu oleh Nabi Daud dan Sulaiman? Dan, mengapa Uro Yahudi menjadi satu-satunya umat Yahudi yang terobsesi dengan restorasi negara Israel? Kembalinya umat Yahudi Bani Israel yakni Yahudi non-Eropa ke Tanah Suci setelah mereka diusir dari sana oleh Allah Maha Tinggi dan mereka telah hidup selama 2000 tahun secara tersebar dalam diaspora. Umat Uro Yahudi membawa umat Yahudi Bani Israel kembali ke Tanah Suci, tetapi umat Uro Yahudi sendiri tidak kembali ke Tanah Suci karena mereka tidak pernah tinggal di sana sebelumnya mereka hanya langsung tinggal di Tanah Suci.
Mengapa orang-orang Eropa beralih pada agama Yahudi kemudian menjadi terobsesi dengan misi membebaskan tanah suci dan membawa umat Yahudi Bani Israel kembali ke sana dengan segala cara? Semua hal tersebut yang tampak begitu aneh dan mengherankan bagi dunia, malah tampak bagi mayoritas pemeluk Yahudi sebagai bukti kebenaran agamanya. Karena hal-hal tersebut tampak sebagai pemenuhan janji Tuhan yang dibuat untuk umat Yahudi bahwa Allah Maha Tinggi akan mengutus kepada mereka seorang nabi yang akan dikenal sebagai Al-Masih dan yang akan melakukan semua hal di atas dan bahkan bisa lebih. Buku ini berargumen bahwa Al-Quran bukan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa aneh tersebut, namun juga mengungkapkan takdir akhir Yerusalem. Al-Quran mengungkapkan sebuah takdir yang membuktikan kesalahan klaim Yahudi dan menegaskan bahwa kebenaran datang bersama Nabi Muhammad. Sholawat dan salam sejahtera baginya. Takdir itu akan menjadikan umat Yahudi tersebut diazab dihukum oleh Allah Maha Tinggi dengan hukuman paling keras yang pernah ditimpakan kepada umat manusia. Inti dari pandangan Al-Quran mengenai takdir Yerusalem dan Tanah Suci adalah bahwa saat zaman akhir tiba, umat Yahudi pasti dikumpulkan dari diaspora, yakni peristiwa saat mereka terbagi-bagi menjadi berbagai golongan, hidup tersebar, dan menjadi terasing. Kemudian dibawa kembali ke Tanah Suci dalam keadaan bercampur baur Al-Quran, Bani Israel, 1704. Janji Tuhan tersebut telah ditepati, umat Yahudi telah kembali ke Tanah Suci dan memilikinya lagi. Keberhasilan itu membuat mereka mempercayai legitimasi religius negara Israel yang mereka ciptakan. Islam menjelaskan bahwa negara Israel tersebut tidak memiliki legitimasi religius. Bahkan, umat Yahudi tersebut telah ditipu dalam aksi penipuan terbesar dalam sejarah, dan keadaan tersebut menjadikan mereka akan menerima azab Tuhan terpedih yang ditimpakan kepada umat manusia. Namun, sebelum hukuman akhir dari Tuhan ditimpakan kepada Bani Israel, akan ada drama besar yang terjadi di Tanah Suci dan di dunia. Buku ini menjelaskan beberapa drama yang nyata tersebut. Sesungguhnya, tujuan dasar buku ini adalah untuk menjelaskan bahwa Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai proses historis berkaitan dengan Tanah Suci, yaitu bahwa sisa waktu bagi Israel akan segera habis, Laut Galilea akan segera mengering. Isa Yesus salam sejahtera baginya akan kembali. Dan kembalinya Isa salam sejahtera baginya akan menandakan kehancuran negara Israel. Umat Yahudi memiliki kebenaran yang sama yang dimiliki umat Islam, namun mereka menyelewengkannya. Mereka memiliki waktu yang cukup lama di Madinah setelah Rasul hijrah untuk menerima kebenaran yang tidak diselewengkan yang datang dalam Al-Quran, dan untuk menerima Nabi Muhammad. Sholawat dan salam sejahtera baginya, Nabi terakhir dari Tuhannya Ibrahim. Tetapi mereka dengan keras kepala menolaknya. Batas waktu bagi mereka kemudian habis ketika Allah Maha Tinggi mengubah arah kiblat. Lihat Al-Quran, Al-Baqarah 241-145. Maka sudah menjadi sangat terlambat bagi mereka untuk menghindari takdir kolektif yang akan menimpa mereka. Lebih penting dari peristiwa apapun yang akan terjadi di dunia, takdir Yerusalem dan nasib negara Israel akan mengesahkan klaim Islam sebagai kebenaran yang tidak diselewengkan. Yerusalem dalam Al-Quran. Implikasi bagi Muslim. Apa implikasi bagi Muslim yang membaca buku ini sampai selesai? Pertama adalah bahwa Yerusalem dan Tanah Suci seharusnya dicintai dengan sepenuh hati seperti Mekah dan Madinah, dan perjuangan membebaskan Tanah Suci dari negara Yahudi Eropa Israel sekuler seharusnya menjadi perjuangan yang paling dicintai oleh Muslim. Jika setiap Yahudi dapat meninggalkan ayat atau Eropa atau Rusia dan bergabung dengan pasukan pertahanan Israel dan ikut serta dalam penindasan bersenjata terhadap warga Muslim dan Kristen Palestina di Tanah Suci, maka setiap Muslim pun seharusnya memiliki kebebasan yang sama untuk pergi dari manapun dia tinggal di dunia dan bergabung dengan perlawanan bersenjata untuk membela yang tertindas di Tanah Suci. Hal tersebut merupakan suatu bentuk keimanan yang nyata pada zaman ini, bahwa setidaknya umat Muslim memiliki keinginan dalam hati untuk berpartisipasi dalam perlawanan bersenjata jihad di Tanah Suci. Umat Muslim harus diperingatkan bahwa segera setelah mereka menyatakan keyakinannya bahwa negara Israel akan dihancurkan oleh pasukan Muslim dan mengungkapkan harapan bahwa mereka akan menjadi anggota dari pasukan tersebut, maka mereka akan diintimidasi dan bahkan akan dipenjara untuk membuat mereka diam dan menjadikan mereka contoh
yang akan mengintimidasi yang lain. Kedua, keuangan dan sumber lain dari dunia muslim seharusnya diprioritaskan untuk membantu usaha pembebasan tanah suci dari penindasan. Ketiga dan yang paling penting, umat muslim pria dan wanita harus mempelajari pesan dan petunjuk Al-Quran mengenai takdir Yerusalem lalu mengajarkannya kepada yang lain.